saudara, kembali lagi dengan program Intim dengan Allah. Sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian kita. Dia sanggup memulihkan semua luka kita. Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Hanya Yesus sanggup memulihkan hidupmu, hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupku.
ada dalam kami. Biarlah renungan yang akan kami dengar dapat menguatkan kami, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan renungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 6 Maret 2023. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Bilangan 24 sampai 25 dan Mazmur pasal yang ke-90, yang saya harap Bapak Ibu Saudara sudah membacanya terlebih dahulu. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Pernah Melawan Allah. Saya akan baca dari Bilangan 24 ayat 13. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Di dalam Mazmur 90 ayat 11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Balak adalah Raja Moab yang takut kepada orang Israel. Sebab itu ia menyewa seorang peramal yang bernama Bileam bin Beor untuk mengutuki orang Israel agar mereka meninggalkan negerinya. Namun Allah melarang Bileam mengutuki Israel karena Allah telah memberkati bangsa Israel. Bileam menyadari bahwa ia tidak mungkin bisa mengutuki bangsa Israel karena Allah telah melarangnya. Tetapi Balak mengirim gelombang kedua dengan penawaran yang lebih menggiurkan. Demi agar Bileam mengutuki Israel, Balak menawarkan upah yang tidak tanggung-tanggung, upah yang sangat banyak. Bahkan dikatakan apapun yang diminta Bileam akan diberikannya. Tentunya penawaran ini yang menggiurkan sedemikian itu menggoyahkan juga hati Bileam. Meskipun ia sudah mendengar Allah melarangnya untuk mengutuki Israel, tetapi Bileam tetap menyuruh para pesuruh Balak untuk bermalam. Dia mengulur waktu. Bileam sepertinya masih ingin tawar-menawar dengan Allah. Allah akhirnya menyuruh Bileam untuk pergi dengan pesan bahwa apa yang akan difirmankan Allah lah yang harus dilakukan oleh Bileam. Dalam perjalanan, malaikat Tuhan menghadang Bileam. Keledai Bileam melihat malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, sehingga keledai menyimpang dan masuk ke ladang. Bileam yang tidak melihat menjadi marah kepada keledainya dan memukulnya untuk kembali ke jalan. Malaikat Tuhan untuk kedua kalinya menghadang di jalan di antara dua tembok yang sempit, sehingga keledai Bileam menghimpit tembok dan kaki Bileam terhimpit di tembok. Dan Bileam menjadi marah dan memukulnya lagi. Untuk ketiga kalinya malaikat Tuhan menghadang di jalan yang sempit. Kali ini keledai Bileam tiarap karena tidak bisa ke kiri atau ke kanan. Bileam pun menjadi sangat marah dan memukul keledainya dengan tongkat. Akhirnya keledai itu diberi kemampuan untuk berbicara dan bertanya mengapa ia dipukul. Namun Bileam masih belum sadar bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Meskipun sudah 3 kali malaikat Tuhan merintangi jalan mereka, sampai Tuhan membuka matanya, sehingga ia bisa melihat malaikat Tuhan dengan pedangnya terhunus yang berdiri di jalan. Terkadang atau mungkin sering kali
oleh karena mengejar harta atau ambisi, orang menjadi tidak peka akan suara Tuhan, tidak peka akan perbuatan Tuhan. Jika jalannya dirintangi, bukannya bertanya kepada Tuhan dan merenung diri, tetapi malah menyalahkan orang-orang di sekitarnya dan menjadi emosional. Itulah yang terjadi kepada Bileam. Ia menjadi marah dan memukuli keledainya sampai ia berhadapan langsung dengan Tuhan. Ia mengaku dosanya di dalam ayat Bilangan 22 ayat 34 dan menyesal. Tetapi Tuhan memakai Bileam untuk memberkati Israel di hadapan Balak. Bahkan 3 kali Balak membawa Bileam ke 3 tempat yang berbeda untuk mengutuki. Tetapi Bileam yang telah bertobat sebanyak 3 kali juga ia mengucapkan kata-kata yang Tuhan taruh di dalam mulutnya, yakni ucapan berkat bagi umat Israel. Bileam mengatakan, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya." Dalam Bilangan 23 ayat 20. Meski telah 2 kali Tuhan menyuruh dia untuk memberkati, Bileam masih tampak ragu. Baru ketika ketiga kalinya ia sadar bahwa adalah baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, maka ia tidak mencari pertanda lagi dari Tuhan. Di Bilangan 24 ayat 1. Dan Roh Allah menghinggapi dia. Bileam akhirnya bukan saja mengucapkan kata-kata berkat bagi Israel, tetapi Tuhan menaruh perkataan nubuat tentang nasib Moab dan bangsa-bangsa lain, sampai kepada nubuat tentang Kristus yang akan bangkit bagi Israel. Dikatakan di dalam Bilangan 24 ayat 17, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set." Bintang yang terbit dari Yakub adalah Yesus Kristus. Seperti yang dituliskan dalam Wahyu 22 ayat 16. "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, jika Tuhan memberkati, maka tidak ada yang bisa mengutukinya. Meskipun ada ikhtiar untuk mencelakakan umat Tuhan, tetapi usaha itu tidak akan berhasil karena Tuhan melindungi umatnya. Di dalam Mazmur 41 ayat 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Yang kedua, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati umatnya. Yang ketiga, waspadalah. Cinta akan harta dunia dan kenikmatan dunia bisa menumpulkan kepekaan akan suara dan kehadiran Tuhan. Yang keempat, Tuhan akan menjadi lawan mereka yang mencelakakan umat Tuhan. Di dalam Bilangan 22 ayat 32. Berbahagialah mereka yang mendengar tetapi juga yang melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh belajar bahwa apa yang Kau berkati tidak ada yang bisa mengutukinya. Kami boleh belajar bahwa Tuhan melindungi umat Tuhan. Dan orang-orang yang menentang Engkau, yang melawan Engkau, mereka akan menjadi musuh Tuhan secara langsung. Engkau sendiri akan berhadapan dengan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih
Kami boleh disadarkan bahwa kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami boleh belajar juga untuk kami tidak melawan Tuhan. Untuk kami boleh menjadi hamba Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kau berkati setiap yang mendengar hari ini. Berkati setiap yang membaca renungan hari ini, merenungkannya. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi rema bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.